Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di channel Bu Orin OTW. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Hari ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga dan biji. Sebelum kita memulai pembelajaran mengenai perkembangbiakan secara generatif, Ibu ingin menjelaskan bagian-bagian bunga terlebih dahulu ya. 1. Mahkota bunga. Bagian bunga yang mempunyai warna, bentuk, dan bau yang bermacam-macam. Mahkota bunga ini berfungsi sebagai perhiasan bunga untuk menarik serangga agar membantu penyerbukan. 2. Benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat kotak sari yang berisi serbuk sari. 3. Putik. Putik merupakan alat kelamin betina yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat bakal biji berisi sel kelamin betina atau sel telur. 4. Kelopak bunga. Bagian yang membungkus mahkota bunga dan melindungi bunga ketika masih kuncup. 5. Tangkai bunga. Bagian bunga yang melekat pada batang yang berfungsi sebagai penopang bunga. Kemudian, bunga juga dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya. Untuk itu, mari disimak penjelasan berikut ini. Jenis-jenis bunga dibagi menjadi dua. 1. Berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan. 2. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunga. Berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan dibagi lagi menjadi dua. 1. Bunga sempurna, yaitu mempunyai benang sari dan putik dalam satu bunga. Contohnya adalah bunga apel dan bunga jeruk. 2. Bunga tidak sempurna, yaitu hanya mempunyai benang sari saja atau putik saja dalam satu bunga. Contohnya adalah bunga melinjo dan bunga jagung. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunga terbagi lagi menjadi dua. 1. Bunga lengkap, yaitu bunga yang mempunyai semua bagian-bagian bunga. Contohnya adalah bunga sepatu dan bunga mawar. 2. Bunga tidak lengkap, yaitu bunga yang tidak mempunyai semua bagian-bagian bunga. Contohnya adalah bunga kamboja dan bunga kelapa. Nah, karena kita sudah mengetahui bagian-bagian bunga beserta jenisnya, maka dari itu sekaranglah saatnya kita bahas perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari di kepala putik. Setelah proses penyerbukan, akan terjadi proses pembuahan. Bersatunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dan akan membentuk individu baru. Hasil dari pembuahan akan terbentuknya zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Selanjutnya akan menjadi biji. Dan
Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang sama dengan induknya. Di dalam proses penyerbukan, terdapat beberapa tahapan-tahapan penyerbukan dan pembuahan pada tumbuhan. Berikut ini penjelasannya. Penyerbukan dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Penyerbukan sendiri. Serbuk sari akan jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. 2. Penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. 3. Penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain dari tumbuhan sejenis tetapi berbeda pohon. 4. Penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda jenis. Selanjutnya, penjelasan mengenai cara penyerbukan pada tumbuhan. Ayo anak-anak kita pelajari bersama. 1. Anemogami merupakan penyerbukan dengan bantuan angin. Angin akan menerbangkan serbuk sari sehingga jatuh di kepala putik. 2. Entomogami merupakan penyerbukan dengan bantuan serangga. Pada saat serangga menghisap nektar pada bunga, serbuk sari yang menempel pada tubuh serangga akan jatuh ke kepala putik bunga lainnya. 3. Antropogami merupakan penyerbukan dengan bantuan manusia. Penyerbukan ini dilakukan karena letak benang sari dan kepala putik tidak memungkinkan untuk terjadinya penyerbukan secara alami. 4. Hidrogami merupakan penyerbukan dengan bantuan air. Aliran air dapat menghanyutkan serbuk sari sehingga membuatnya menempel di kepala putik. Penjelasan yang terakhir yaitu tentang manfaat perkembangbiakan secara generatif. 1. Tumbuhan dapat berumur lebih lama. 2. Tumbuhan baru yang dihasilkan memiliki akar yang kuat. 3. Biaya yang dikeluarkan untuk mengembangbiakan tumbuhan relatif murah. 4. Dapat menghasilkan varietas tumbuhan baru, yaitu dengan cara menyilangkan. Nah, berakhir sudah materi kita pada hari ini mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di materi ibu yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.